Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, diceritakan tentang orang yang paling terakhir keluar dari surga, dari neraka, terakhir penghuni surga. Dia akan keluar dalam kondisi tubuhnya hangus setengah, setengahnya keluarin asap. Berdiri jatuh, berdiri jatuh. Begitu terus sampai dia jauh dari neraka. Setelah jauh dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang selamatkan aku dari kamu. Dia pikir masih ada di neraka selain dia. Ini di neraka ada orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang kekal. Dia sendiri ini ahli surga, tidak ada orang semua ahli surga sudah masuk ke surga ini. Tentu teman-teman jangan jadi orang ini, jadi orang yang pertama masuk surga dari awal. Ini mampir neraka dulu nih. Ya. Tapi subhanallah lihat dengar bagaimana nikmat terendah di surga ini. Orang ini jalan, kemudian setelah dia jauh dia mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari neraka itu. Maka Allah selamatkan dia, dia mengatakan segala puji bagi Allah yang selamatkan aku dari kamu. Kemudian Allah dari jauh lihatkan dia pohon. Enggak ada apa-apa, pohon saja. Selama ini ribuan tahun semuanya api, siksaan. Ya. Yang dicincang, yang dibakar, yang ini, yang itu, segala macam. Maka kata dia, waktu lihat pohon itu, ya Allah saya ingin pohon itu. Bagaimana sih kalau kita lagi panas, terik matahari, kita ingin naungan di bawah pohon? Saya ingin pohon itu. Kata Allah, hai anak Adam, kira-kira kau minta yang lain enggak? Dia bilang, tidak ya Allah. Saya tidak akan minta yang lain, pohon itu saja. Maka Allah bawa dia dengan suruh malaikat bawa ke pohon itu, dia bernaung di bawah pohon itu. Kata Nabi SAW, dia kira dirinya orang yang paling besar nikmatnya pada Allah, dari Allah. Karena pohon itu saja. Padahal orang sudah di surga semua nih. Setelah dia nikmati, Allah lihatkan dari jauh pohon, ada buah-buahannya, ada airnya. Tadi nggak ada itu. Maka dia tergoda, dia mau manusia. Tapi dia malu sama Allah. Tadi sudah janji tidak mau minta. Lalu dia bilang, ya Allah, pohon dan air, saya tidak minta lagi. Kata Allah SWT, hai anak Adam, sudah janji tadi. Ya Allah, pohon sama air, tidak minta lagi. Lalu dia kasih janji-janjinya sama Allah. Kata Nabi SAW, dia janji sama Allah, tidak akan. Baik, Allah antar ke pohon itu. Dia nikmati buahnya, dia mandi di airnya, segar. Dia anggap nikmat, dia adalah hamba Allah yang paling besar nikmatnya. Dari kejauhan setelah itu Allah bukain pintu surga, gerbangnya. Kecium bau wanginya. Dia lihat orang pakai baju sutra, dayang-dayang, pohon-pohon yang indah. Dia mau minta sama Allah, dia malu. Sudah janji tadi. Tapi ini surga, kalau dia bilang, ya Allah surgamu, saya enggak minta yang lain. Kata Allah, hai anak Adam, enggak ada yang memuaskan kamu. Apa kau mau aku berikan kamu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia? Sekarang saya akan masukkan kau ke surga ini, surga permintaanmu. Tapi aku kasih kamu yang seperti dimiliki raja terkaya dunia. Tahu siapa ini teman-teman? Sulaiman alaihissalam. Kalau kita bilang raja terkaya di dunia, Sulaiman. Sulaiman alaihissalam bisa suruh jin, bisa bicara sama hewan, istananya dari kaca, luar biasa. Enggak ada raja seperti Sulaiman. Sampai kata Nabi SAW, Sulaiman telah minta kerajaan tidak boleh orang sebelumnya dan sesudahnya. Kata Allah SWT, hai anak Adam, maukah kamu? Aku berikan kau yang dimiliki raja terkaya dunia. Dia bilang, raditu ya Rabb, aku ridho. Jangankan begitu, masuk surga sudah cukup, apalagi dapat yang terkaya raja dunia. Ya. Maka Allah bilang, wala kamithluhu, kau akan dapat dobelnya. 2 kali lipat. Maaf. Lalu dia mengatakan, raditu ya Rabb, aku ridho hai Tuhanku. Allah lagi bilang, wala kamithluhu, kau akan dapat lagi yang dobelnya. Terus saja dia mengatakan raditu, Allah juga mengatakan dan kau akan dapat semisalnya sampai 10 kali lipat. Saking gembiranya dia mengatakan, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya Allah. Dia balik karena bahagianya dia. Jadi teman-teman, surga yang dijanjikan ini depan mata. Ada orang mati syahid di perang Khaybar. Orang ini baru masuk Islam, baru syahadat. Rupanya waktu Nabi SAW dengan 1399 pasukan beliau, 1400 dengan beliau SAW mengepung benteng, berhasil menembus benteng Yahudi. Ada 9 benteng, ada yang pertama tembus. Lalu Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang. Rupanya orang ini pantau peperangan Nabi SAW. 40 hari dia lihat tiap hari peperangan Nabi. Maka dia tertarik lihat Islam. Orang sholat, baca Quran. Dia orang Arab, dia ngerti Al-Quran, bahasa Arab. Dia tertarik. Setelah Nabi SAW menang, dia datang kepada para sahabat tanya, ini agama apa kalian ini? Kata dijelaskan oleh para sahabat, ini agama Islam, di bawah itu adalah utusan Allah gini-gini. Dia tertarik, dia mau masuk Islam. Kata para sahabat, langsung aja ke Rasulullah SAW, di depan tuh. Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Setelah dibagi-bagi atau sementara dibagi-bagi, orang ini mengatakan,
ya Rasulullah, saya seseorang dari suku Arab Badui, tertarik dengan agama Islam, saya ingin masuk Islam. Kata Nabi SAW, baiklah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sederhana, 2 kalimat. Syahadat. Syahadat dia. Lalu kata Nabi SAW kepada orang yang sedang membantu beliau bagi-bagi harta rampasan perang, kasih juga orang ini. Karena dia hadir pada pembagian harta perang. Bagi. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya udah biasa hidup susah di padang pasir, saya nggak mau harta. Saya mendengar teman-teman Anda berkata, kalian datang ke sini untuk mati dan masuk surga. Dibunuh sama orang kafir, masuk surga. Apa benar ya Rasulullah? Iya benar. Kalau begitu ya Rasulullah, yang saya ingin satu saja. Panahnya orang Yahudi ini kena di sini, tembus di sini. Dia tunjuk titiknya di sebelah kiri dadanya. Kena di sini, tembus di sini. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur, tulus, Allah kasih kau itu. Sudah. Akhirnya dia pergi. Dia gabung sama pasukan umat Islam. Nabi SAW bagi rampasan perang. Nabi suruh gerak pasukan, ayo ke benteng yang kedua, kepung nih. Begitu dikepung, strategi orang Yahudi berperang pada saat itu melemparin anak-anak panah dari dalam benteng ke arah pasukan muslimin. Begitu terus, mereka pengecut, nggak mau ketemu. Maka pada saat itu dilempar anak panah. Subhanallah, anak panah Yahudi yang pertama terlemparkan kena ke orang ini. Dan uniknya, kena di titik yang dia tunjuk. Di sini, tembus di sini. Mati dia, jatuh. Terbunuh. Nabi SAW melihat ada orang terbunuh, karena orang semua tidak mati kecuali dia. Ya tinggal dia yang jatuh. Yang lain kena pas pakai perisai tertahan, orang ini mati. Kata Nabi SAW, huwa, apa ini orang tadi nih, yang tadi baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya Rasulullah. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah yang membenarkan janjinya. Dia baru minta, Allah kasih, dan di titik yang benar yang dia tunjuk. Gitu kan? Lalu apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Tidak pernah sholat ini, baru syahadat mati. Dan mati syahid. Dan dia ikhlas. Ya? Maka dia masuk surga. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini wasiatnya, ini penutupan bahasan kita. Apa kata Nabi SAW? Ingatlah, sesungguhnya surga seseorang di antara kalian lebih dekat daripada tali sendalnya. Azan, sholat, ada orang tua bakti, ada celengan masjid sedekah. Itu aja kok, amal-amal soleh yang sudah kita tahu. Itu, mati masuk surga. Lebih dekat dari tali sendal, kata Nabi SAW. Ini orang ini syahadat mati, masuk surga. Dan ingatlah, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya dari tali sendalnya. Hati-hati. Ke diskotik, mabuk-mabuk, ke karaoke, keluar tabrakan mati. Masuk neraka. Lebih dekat dari tali sendalnya. Dan ingat teman-teman, orang yang baik, orang yang soleh, Allah buat manusia suka. Allah suka dia, dikasih pahala banyak. Allah juga buat manusia suka. Kalau kita baik, asal antum ikhlas ya, bukan cuma performance saja, bukan cuma penampilan, betul-betul apa yang ada dalam zahir ini yang kelihatan, begitu dalam hati antum. Ikhlas kepada Allah. Allah akan buat itu efeknya besar. Orang pun akan suka sama kita. Allah suka, Allah kasih pahala, Allah juga buat orang-orang suka. Yang suka kita orang-orang yang soleh seperti kita tentunya. Orang yang fasik tidak bakal suka. Dia tidak suka dengan orang-orang yang baik, gitu kan? Begitu juga dengan teman-teman orang yang buruk, maka Allah benci. Allah buat juga orang tidak suka. Orang kalau walaupun dia teman dekat, tapi orang itu suka bohong, orang itu kasar, orang itu suka mukul, mencuri, temannya pun tidak suka sama dia. Tapi kalau orang jujur, amanah, santun, ramah, orang suka. Maka kenapa tidak jadi orang soleh ini? Apa uzurnya? Dan kenapa harus menjadi orang buruk? Untuk apa? Ingat, peringatan sudah sampai ke Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya teman-teman. Maka ambil ilmunya, amalkan. Semoga insya Allah kita menjadi orang-orang saleh dan ditutup dengan husnul khatimah.